Kalau udah ada seorang yang mati dan bangkit membuktikan Allah yang benar itu Bapa, kenapa kau masih nggak percaya? Isa itu nabi atau Tuhan? Allah dan Nabi. Allah dan nabi. Gimana itu kak? Udah bersambung-sambung udah ceritanya. Sekarang saya tanya, kamu ini seorang anak atau seorang bapak? Saya seorang anak. Kamu bisa nggak jadi bapak? Bisa? Ya Kasih menikah? udah, kalau kau tanya gimana itu Yesus kok Allah dan manusia, kau aja bisa jadi keduanya, apalagi Allah jadi manusia. Itu kan pertanyaanmu kan. Coba suruh dulu ibu madrasahmu itu sini. Ini dulu. Dia dulu sama aku. Ayo. Cepat. Gak apa-apa, buka aja mute-mu itu. Enak nih, kayaknya seru ini Pak Prof. Nabi Isa itu Tuhan apa manusia? Itu saya jawab itu aja. Keduanya. Tuhan. Gak bisa salah satu kak. Udah, kalau gitu kau anak apa laki-laki? Manusia aja dia punya 2 gelar. Apalagi Allah. Loh, kok mana kau? Kau ini disebut manusia. Kalau kamu disebut manusia, kamu disebut pria nggak? Atau kamu manusia aja nggak pria? Kan nggak bisa. Keduanya, kamu disebut anak. Loh, ini logikamu itu gimana sih? Kau aja bisa jadi anak sekaligus jadi bapak. Musa udah lihat Allah dalam bentuk apa? An-Naml ayat 7-9. Tanya sama guru madrasahmu, jangan ketawa kau. Pak Haji, saya tanya, Allah bisa menyerupai makhluk nggak? Laisa kamislihi. Laisa kamislihi itu Artinya makhluk aja. tidak dapat menyerupai Allah, jangan dibalik. Apa arti laisa kamislihi sayun? Ayo, cepat Bu Haji. Laisa kamislihi, tidak bisa diumpamakan Allah Ta'ala itu kepada sesuatu. Oh, salah, kebalik. Sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah. Udahlah. Samanya itu. Sebentar. Bahasa Saya bisa menjadi sama seperti Pak Prof, tapi Pak Prof belum tentu bisa menjadi sama seperti saya. Pengacara adalah manusia, tapi manusia belum tentu jadi pengacara. Ujlin bernama Salahuddin terpojok. Dibantu ibunya debat dengan Agatha dan Prof Metatron. Mari kita simak debat seru dan sengit mereka berikut ini. Kakak mau melihat Tuhan yang asli, gini aja definisinya. Yesus. Kakak mau melihat Tuhan yang asli, kita harus mengalami apa dulu? Mati. Yesus itu udah pernah mati. Jadi aku tahu siapa Allah itu karena Yesus itu kan permintaanmu mati dulu. Yesus itu udah pernah mati dan bangkit, dan dia menyatakan bahwa Menanya sama kakak. Allah itu adalah Sang Bapa. Ini udah dijawab sama Yesus. Pertanyaanmu itu bahkan udah dijawab Yesus 2000 tahun yang lalu. Tapi kenapa Allahmu nggak bisa menjawab? Nabimu nggak bisa jawab. Yesus itu mengatakan Allah yang benar itu adalah Sang Bapa karena yang melihat Bapa itu Yesus. Kau nyuruh mati, Yesus sudah melakukannya. Terus kok nggak percaya dia udah membuktikan? Kau lebih percaya sama orang yang belum membuktikan apapun. Nabi nomor punggung 25 aja nggak bisa membuktikan. Terus kau percaya sama dia? Coba pakai otakmu. Harusnya kau percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Itu yang diajarkan Yesus. Nyuruh mati orang udah mati. Lazarus juga udah pernah mati, dan Lazarus beriman kepada siapa? Sang Bapa dan firman yang diutusnya, yaitu Yesus. Ini udah 2 orang loh saksinya. Loh, kok kau masih percaya yang nggak bangkit-bangkit, Dek? Sebenarnya kalau mau merealisasikan kata-katamu itu udah terrealisasikan sama Yesus. Hanya Yesus yang bisa membuktikan itu. Tantanganmu itu udah dilakukan Yesus. Lah, ini terlalu receh bagi Yesus. Terus kalian masih bilang dia nggak Tuhan? Ya aneh lah. Kalian masih percaya sama sesuatu yang nggak bisa membuktikan apa-apa. Aneh loh kalian. Serius. Ini saya harap kamu cerdas loh. Kamu nggak cerdas. Yang di room saya ini 500 orang di sini udah cerdas semua ini. Paham mereka kata-kata saya.
Kalau udah ada seorang yang mati dan bangkit membuktikan Allah yang benar itu Bapa, kenapa kau masih nggak percaya? Oke, saya ngomong ya kak, boleh kak? Mulai dari nol. Ya gini, saya mau nanya, saya ngasih flashback aja ke kakak. Isa itu nabi atau Tuhan? Allah dan Nabi. Allah dan nabi, gimana itu kak? Udah bersambung-sambung udah ceritanya. Sekarang saya tanya, kamu ini seorang anak atau seorang bapak? Saya seorang anak. Kamu bisa nggak jadi bapak? Bisa? Ya Kasih menikah? udah, kalau kau tanya gimana itu Yesus kok Allah dan manusia, kau aja bisa jadi keduanya, apalagi Allah jadi manusia. Itu kan pertanyaanmu kan. Coba suruh dulu ibu madrasahmu itu sini. Ini dulu. Dia dulu sama aku. Ayo. Cepat. Nggak apa-apa, buka aja mute-mu itu. Enak nih, kayaknya seru ini Pak Prof. Cobalah. Jarang-jarang ini. Saya mau nanya kak, jadi Allah itu menjadi nabi. Manusia. Nanti kan dia kan turun lagi ke bumi, hari pembangkitan ya kan? Apakah dia menikah kembali? Kalau dia menikah berarti dia bukan Tuhan. Gini kak, Allah ini kan, Allah Ta'ala ini kan bakal, kata kakak kan Nabi Isa bakal turun kembali ke bumi. Apakah dia menikah atau tidak? Saya tanya kau, manusia mana yang sanggup naik ke surga terus turun lagi ke bumi, itu siapa? Nabi Muhammad Isra Mi'raj, naik ke surga, melihat neraka. Oh, ke surga Nabi Muhammad Iya kak. dalam Mimpi tadi. mimpi. Tadi kan udah dibilang itu mimpi. Al-Isra ayat 60 itu kan nggak mimpi. Ya, saya mau Baca bilang Al-Quran kalian. Nabi Isa itu Tuhan apa manusia? Itu saya jawab itu aja. Keduanya Tuhan. Nggak bisa salah satu kak. Udah, kalau gitu kau anak apa laki-laki? Kalau aku manusia wajar. Iya, kau manusia, kan kau juga manusia. Kenapa kau nggak bisa satu? Kenapa kau nggak seorang anak aja? Lu Derajat nggak sama sama Tuhan. nggak apa-apa, anggaplah seperti itu. Sekarang saya Gini tanya, aja. kau anak atau laki-laki? Nggak bisa, harus salah satu. Aku Kamu laki-laki. gini ya, manusia aja dia punya 2 gelar, apalagi Allah. Loh, kok cemana kau? Kau ini disebut manusia. Kalau kamu disebut manusia, kamu disebut pria nggak? Atau kamu manusia aja nggak pria? Kan nggak bisa. Keduanya, kamu disebut anak. Loh, ini logikamu itu cemana sih? Kau aja bisa jadi anak sekaligus jadi bapak. Nggak bisa kak. Loh, siapa bilang nggak bisa kau jadi anak sekaligus jadi bapak? Kak tolong yang bisukan ya kak. Oke, kamu bisa jadi bapak atau jadi anak? Saya bisa jadi bapak, Bisa jadi anak, bisa jadi anak. bisa keduanya. Oke, kalau kamu bisa menjadi anak dan bisa menjadi bapak, kenapa kamu menyepelekan Allah bisa jadi manusia? Gini kak, kalau Allah jadi manusia, siapa bapak Allah tuh? Kalau Allah bisa menjadi manusia, apa dia butuh orang lain untuk menjadi dia manusia? Gini kak, kalau Allah jadi manusia, siapa bapak Allah itu? Oke, saya tanya, Kamu menciptakan bapaknya Adam siapa? Kalau manusia aja bisa ada tanpa bapak, kenapa kamu menuntut Allah jadi manusia butuh bapak? Sekarang gini, coba pakai otakmu. Kalau Adam saja bisa ada tanpa bapak, kenapa kamu menuntut Allah jadi manusia butuh bapak? Berarti kakaknya Mbah Adam juga lah. Saya tanya, Allah bisa nggak jadi pohon? Allah alam. Allah bisa nggak jadi api? Kakak pernah lihat nggak? Musa udah lihat Allah dalam bentuk api. An-Naml ayat 7-9. Tanya sama guru madrasahmu, jangan ketawa kau. Bisa nggak Allah jadi api? Saya tanya dulu. Bisa nggak Allah Allah. jadi api?
Allah tak bisa disamakan. Kalau Allah tidak bisa jadi api, maka Allah pernah tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau kalian mau menghajar Yohanes 5 ayat 30 sama dengan Allah. Selesai. Berarti Jadi Allah banyak- sempat tidak berbuat apa-apa. Laisa kamislihi syai'un itu artinya sesuatu tidak dapat menyerupai Allah, bukan artinya Allah tidak dapat menyerupai makhluk. Pak Haji, saya tanya, Allah bisa menyerupai makhluk nggak? Laisa kamitslihi. Laisa kamislihi itu Artinya makhluk ada. tidak dapat menyerupai Allah, jangan dibalik. Apa arti laisa kamislihi sayun? Ayo, cepat Bu Haji. Samiul basir. Maha mendengar. Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya arti laisa kamislihi sayun. Laisa kamitslihi, tidak bisa diumpamakan Allah Ta'ala itu kepada sesuatu. Oh, salah, kebalik. Sesuatu tidak ada yang menyerupai Allah. Udahlah. Samanya itu. Laisa. Sebentar, sebentar. Bahasa Kalau- Arab. Kalau ibu katakan sama, gini bu, jangan disamakan loh. Saya menjadi sama seperti Pak Prop. Bukan artinya Pak Prop bisa menjadi saya. Itu beda. Itu beda. Belum tentu Pak Prop bisa jadi seperti saya. Biar kau ngerti dulu nih. Nih ya, pelan-pelan pakai otak ya. Saya bisa menjadi sama seperti Pak Prop, tapi Pak Prop belum tentu bisa menjadi sama seperti saya. Pengacara adalah manusia, tapi manusia belum tentu jadi pengacara. Ngerti nggak ini, Bu? Saya tanya dulu. Ini paham nggak? Teman-teman yang di bawah paham nggak? Pengacara itu sudah pasti manusia, tetapi manusia belum tentu jadi pengacara. Betul nggak? Paham nggak di sini? Pak Prop paham? Pak Sob paham? Paham. Beda kan? Jadi kalau kamu mengatakan sama aja, maka kamu sedang mengatakan saya bisa menjadi sama seperti Pak Prop dan Pak Prop bisa menjadi sama seperti saya. Itu, silakan Pak Prop. Ya, yang dikutip ibu tadi itu adalah ini ya. Surat Asyura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un. Nih, kita baca ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Nih, lihat terjemahannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nih ya, laisa kamislihi syai'un. Berarti sesuatu itu yang tidak bisa menyerupainya. Iya, jadi yang nggak bisa menyerupainya adalah makhluk atau sesuatu. Jangan dibalik, Allah tidak menyerupai sesuatu, nggak bisa. Karena kalau Anda mengatakan Allah tidak bisa menyerupai makhluk, berarti Allahmu terbatas. Berarti yang di surat Al-Qasas 30 itu bohong. Yang di surat Naml ayat 9 itu juga bohong. Karena Allah di situ jadi api. Allah di situ di Al-Qasas 30 jadi apa? Jadi pohon. Nggak percaya? Ini ya, teman-teman. Kalau ada yang bilang laisa kamislihi syai'un, artinya adalah Allah tidak menyerupai dengan makhluk. Bukan. Yang tidak menyerupai Allah itu adalah sesuatu. Nih saya ulangin ya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Jadi maksudnya makhluk tidak ada yang bisa menjadi Allah. Tapi mereka balik. Allah tidak bisa menjadi makhluk. Nah itu. Itulah ciri khas mereka. Mereka puter-puter nih. Iya, semua disama dengankan. Sama dengan botol. Termasuk ibunya Salahuddin tadi. Memang nggak salah kamu, memang namanya salah ya. Memang nggak Kak. salah namanya salah. Ibumu juga salah. Kalau salah. masalah Iya salah. nggak Jadi boleh gitu kak. Nah, iya karena aku- memang aku- salah. Ini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dan memang namamu salah. Betul nggak? Tidak ada yang Karena serupa kamu dengan jadi dia. salah, kamu Iya. panggil mamamu apa? Bahkan Nabi Isa pun tidak bisa menyerupai Allah Ta'ala. Karena kamu Memang jadi bukan. salah, kamu panggil mamamu apa? Masalah. Baca Nah, ini aja bermasalah. Ya, kalau pertanyaanmu berarti Nabi Isa tidak bisa menjadi apapun. Bukan. Dia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan dibalik. Paham ya? Ini kalau nggak pinter terlalu ya, Prof. Ini tapi Salahuddin ini potensial ya. Tolong Bu, jangan dihalang-halangi anaknya masuk Kristen ya Bu.
Karena anaknya ini udah salah. Namanya salah juga ya. Ya itu kalimat yang suka dipelintir-pelintir lah. Al-Ikhlas ya. Tolong Kalimat Al-Ikhlas ya, jangan di lam yalid walam yulad. Ya sesungguhnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, kata yulad dan yalid itu berbicara tentang fisik. Kami juga nggak mengimani bahwa Tuhan itu atau Allah itu punya fisik. Karena fisiknya Yesus itu adalah kemanusiaannya dia. Kolose 2 ayat 9. Nah, tapi kalau disandingkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, kita ambil contohnya Hajar Aswad, ya benar. Hajar Aswad tidak beranak dan dia tidak diperanakan. Betul. Ya. Karena memang Hajar Aswad itu hanya satu, tidak tergantikan. Jadi kalau dikatakan Yesus itu anak Allah, ya siapa yang bilang juga Allah itu beranak? Yesus anak Allah karena apa? Karena memang dia firman-Nya Allah, sama seperti anak medan, anak jalanan. Bentar. Lam yalid walam yulad itu ya. Kalau dikatakan Allah tidak beranak, maka Allah tidak pernah berfirman. Karena memperanakan itu artinya mengeluarkan. Berarti Allahmu tidak pernah berfirman. gini kak, nggak sama alamnya, beda dimensi, nggak sama kita. Sementara Nabi Isa, sosok Nabi sama yang seperti kita. Kalau Kenapa kamu dari kemarin ngomongin dimensi. Kalau kamu bilang Allah itu tidak masuk ke dimensi kita, itu Al-Qasas ayat 40 apa 30, Bro? Sama Gini. An-Nahl ayat 7 sampai 9 itu Allah udah masuk ke dimensi manusia, Bro. Gini, kalau memanglah Nabi Isa kakak anggap Tuhan, pada hari Aku ya, kebangkitan Pak Bro. Nabi Isa, Kalaulah memang apa ya lanjutnya? Kita perlu tegaskan, Isa sama Yesus berbeda. Isa itu adalah palsunya Yesus. Kalau kamu bilang Isa itu bukan Tuhan, ya itu memang mungkin di keimananmu. Tapi kalau Yesus itu baru dituhankan, emang dia Tuhan kok. Sejak dia belum datang sebagai manusia, dia pun itu Allah, dia Tuhan. buktinya di mana Tuhannya kak? Buktinya dia disalib. Dia disalib karena apa? Karena dia mengaku Tuhan. Kalau dia nggak mengaku Tuhan, dia nggak disalib, bro. Hukuman apa yang bisa dijatuhkan sama dia? Penyaliban. Waktu disalib itu kan dia kan Apa? seperti manusia juga ya kan. Apa? Kenapa? Berdarah juga, berdarah, keluar darah kan, Yesus kan. Ya karena dia kodrat manusia, makanya dikatakan di dalam Alkitab dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kami nggak menampilkan itu. Kok manusia bisa jadi Tuhan? Itu yang heran saya. Loh, bukan. Jangan dibalik. Hmm. Memang dia adalah Allah yang datang sebagai rupa manusia. Jangan dibalik. Setahu saya, semua dikisahkan nabi-nabi, nggak ada sejarahnya Tuhan jadi manusia. Kalau malaikat jadi manusia banyak. Ya nabimu kan beda sama nabi kami. Kan nabi Islam itu. Di Kalau kamu Israel baca ini kitab nggak suci. ada. Dibuka di Taurat ini nggak ada begitu Taurat pembahasan. mana? Tuhan Taurat jadi- emang kamu udah Kakak. baca Taurat? Kakak lihat semua, baca itu kitab Oke, Taurat tuh. coba Nggak, saya tanya Tuhan ke mamamu jadi yang di manusia. belakang ya. Mamamu tahu nggak? Kita ngomong Taurat ya. Mamamu tahu nggak? Duluan mana Nabi Musa atau Nabi Daud? Coba tanya mamamu. Coba jawab langsung. Biar kita ngomong nih Taurat yang mana. Kalau dia tahu, saya salut. Duluan mana, Mak? Musa atau Daud gitu? Coba tanya mama. Musa. Hmm? Musa. Dari mana kamu tahu Musa? Musa lah. Hmm? Dari mana tahu Musa? Ya Musa lah membawa Bani Israel ke Palestina. Duluan mana Musa atau Daud? Musa. Ada nggak di Al-Quran? Gini aja, jangan kita bolak-balik bahasa kita, Bang. Loh, ini saya tunjukin nih. Saya tunjukin ayatnya ya. Iya, Bang. Boleh? Hah? Aku nanya aja, Bang. Loh, boleh. Kamu jangan ngomong sok tahu Taurat. Sekarang Tauratmu ada nggak? Kamu tahu nggak isinya Taurat apa?
Ya maksudnya abang baca lah, ada nggak di situ disuruh sembahlah Tuhan ini, nggak ada. Ya, Keluaran 3 ayat 14. Akulah aku. Itulah yang diucapkan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Makanya dia disalib. Karena waktu ditanya dia itu siapa, dia bilang akulah aku, sama seperti yang dikatakan Tuhan di Keluaran 3 ayat 14. Kalah. Juga berdebat sama Yahya Waloni juga. Oh, debat saya terakhir sama anaknya Zakir Naik, Bu. Yahya Waloni dia kan bekas pendeta juga dia. Yahya Waloni itu bukan bekas pendeta, dosen di Uniba, Universitas Balikpapan. Nih, ya. Lihat. Ini Al-Qur'anmu ini. Surat Al-An'am ayat 84, ya. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya masing-masing kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian keturunannya Ibrahim, yaitu coba baca Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Mana lebih dulu menurut Al-Quran? Mana lebih dulu Salahuddin? Kau lebih percaya Al-Quran atau lebih percaya kata mamamu? Kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud. Ibrahim, Daud. Berarti keturunan dari Ibrahim ke Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa. Berarti duluan mana lahir? Musa, Bang. Loh, itu ini abang Daud salah kok. tafsir, Bang. Abang Ini- kalau gini, Bang. Loh, kamu Kalau abang mengatakan Allahmu random. Ya memang, Bang. Gini, Bang, kalau abang mentafsir sendiri Al-Quran sendiri, itu abang tafsir sendiri tanpa berguru sama orang Islam, sampai yang lebih tinggi dari saya, lebih paham lah tentang pengkajian Islam nih. Abang itu mau sesat, salah kaji namanya. Ini kitabmu yang bilang Daud Nah, duluan. kalau abang berguru sendiri, abang kaji Al-Quran tuh, abang cari kesalahan-kesalahan. Saya justru menunjukkan kebenarannya seperti ini. Daud. Abang mengkaji sendiri. Oke, tak ada kamu hubungannya bilang. langsung. Oke, kamu setuju kalau ini salah? Kamu Kalau setuju saya kalau memang ini lemah, salah? saya Oke. akui. Kamu setuju kalau ini salah? Ini dicoret? Setuju? Gak suka saya dicoret itu. Loh iya, berarti ini diganti ya. Musa duluan baru Daud ya. Abang jangan mengkaji Loh, sendiri. saya tanya, ini Daud Abang duluan atau Musa? datangi. Loh, Abang kamu- datangi. Ini. kamu saya tanya, bro. Abang datangi. Baru abang berdebat. Abang kaji pemahamannya itu. tanya mamamu duluan mana itu Daud. Bang. Kalau abang kaji sendiri, abang salah tafsir. Loh ini loh Al-Quran. Menyelesaikan Nabi dan ini akidah. Abang salah tafsir itu, Bang. Oke, ini salah berarti. Ini salah. Saya coret, saya ganti nih. Bukan abang salah, abang yang salah tafsir. Ini Salah Al-Quran. memahami. Saya masih Loh, lemah ini ilmu saya tanya. saya. Saya tanya nih. Duluan mana Daud atau Musa? Ini Al-Quran bilang duluan mana? Musa. Loh ini? Abang itu salah tafsir. Ini. Ini apa? Doktrin Nabi Adam, Nuh, Ini Idris. apa? Loh, ini Al-Quran, bro. Ini Al-Quran. Ini Al-Quran. Yang saya pegang ini Al-Quran. Begini, Bang. Kebanyakan manusia berguru dia sendiri, bacanya sendiri, dikajinya sendiri. Ini Itu loh, sesat. kamu baca loh. Ini loh. Kamu Kalau mengatakan saya memang lemah saya ilmu saya, tapi kalau abang mau memahami isi Al-Quran itu, cari gurunya cari yang lebih saya tinggi. tanya. Iya saya tanya. Di sini yang duluan mana? Di sini yang duluan mana? Udah lah, Bang, bolak-balik saya abang tanya. Di sini yang duluan mana? Kamu bisa baca nggak? Kamu nggak bisa baca? Nggak Abang sekolah. salah tafsir. Saya aku masih lemah ilmu saya. Kamu nggak percaya? Kita buka surat 11 ayat 1. Agatha tolong dibaca. Bong. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Jadi ini udah rapi, sudah terperinci dan maha teliti. Oke? Sekarang kita kembali lagi. Al-An'am ayat 84. Bro, baca ini. Keturunan Ibrahim yaitu siapa ini? Baca, tolong baca dong. Kalau kamu nggak mau fokus, kita switch. Baca. Ini Al-Quranmu loh, bro.
Ini keturunannya siapa? Jelas-jelas di sini dikatakan keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Setelah Harun apa? Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Betul kan? Nah ini Daud duluan. Apakah saya berdusta? Enggak, ini Al-Quran loh. Nih, baca 84. Nih, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa. Ada bang, Ini bener. Daud, Sulaiman, Ayub, gini bang. Yusuf, Musa. Saya tanya ya, apakah Muhammad itu pernah mengajar kepada sahabat-sahabatnya? Dan apakah sahabat-sahabatnya juga mengajar kepada yang lainnya? Ini kan ngomongin sanad. Dengar. Apakah Muhammad nabimu mengajarkan tentang cara memahami Quran? Itu dulu dijawab. Kenapa kalian baca Quran butuh guru? Apakah Muhammad pernah jadi guru? Sehingga dia mengajar ke sahabatnya, sahabatnya mengajar lagi ke muridnya, muridnya mengajar lagi ke muridnya, sampai kepada kalian. Ini yang namanya sanad. Betul nggak, Prof? Kalau kita gitu ya, Prof ya? Ini yang namanya pengajaran bersanad. Ketika kamu belajar kepada guru, gurumu belajar ke gurunya, gurunya ke gurunya. Saya tanya, apakah Muhammad pernah menyandang gelar ustadz? Apakah dia pernah mengajar? Apakah sahabatnya juga pernah mengajar? Kalau ngomongin berguru harusnya ke situ. Dijawab itu. Yang mengajar Nabi Muhammad Jibril. Saya nggak nanya yang ngajar Muhammad. Saya tanya Muhammad pernah ngajar nggak jadi guru? Kakak mau sekolah. Tak kan mungkin kakak ke sekolah bawa buku di sekolah. Sahabat Nabi mengerti Quran nggak? Nggak logika kan? Ini paling logika. Dalam perspektif kekristenan, bersumber dari data dan fakta Alkitab, Allah yang benar itu disapa dengan Bapa. Hal itu jelas terlihat dari 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Yohanes 17 ayat yang ketiga kembali memberikan konfirmasi dan penegasan. Dan ini merupakan ungkapan atau pernyataan Yesus langsung. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 17 ayat 1 sampai 2, maka kita menemukan jawaban dari Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu terkait dengan Allah yang disapa dengan Bapa. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Dan ketika Yesus berkata, Engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar, itu memberikan indikasi dan petunjuk Yesus sebagai anak dari Bapa. Pengertian anak Allah atau anak Bapa bukan berarti Allah Bapa itu beranak dan diperanakkan. Karena istilah beranak dan diperanakkan bukan dalam pengertian biologis atau seksual. Itu merupakan satu istilah teologi yang memberikan penjelasan bahwa Yesus itu benar-benar adalah firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada opini atau pemikiran yang sering berkembang di kalangan non-Kristen atau eksternal Kristen, di mana mereka seringkali membuat pernyataan yang begitu bombastis bahwa Yesus itu dipertuhan atau diangkat, dilantik, dibuat menjadi Tuhan oleh orang-orang Kristen.
itu merupakan kekeliruan dan kesalahan yang sangat fatal. Kami orang-orang Kristen perlu mengingatkan orang-orang di luar Kristen, jangan opini, pendapat, pemikiranmu engkau buat itu menjadi opini, pendapat, pemikiran kami. Karena apa yang engkau nyatakan, apa yang menjadi pendapatmu, bukan seperti itu yang dipercaya, diyakini, dan dimengerti serta dipahami oleh orang-orang Kristen. Bagi kami Yesus itu Tuhan. Berbeda arti dan maknanya dengan Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan dalam arti Lord, Kurios, penguasa. Barangkali ada juga yang mengartikan, Pak Pendeta, Yohanes 13 ayat 13 sebenarnya terjemahannya bukan Tuhan tetapi Tuhan. Silahkan mau Anda artikan Tuhan ataupun Tuhan. Yang jelas bahasa Inggris Lord, bahasa Yunani Kurios, dan di dalam terjemahan Alkitab disebut dengan Tuhan. Yang terpenting untuk ditandaskan adalah Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Tuhan yang mana di dalam diri Yesus ada segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu jelas terlihat dari Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di sorga dan di bumi. Orang juga sering mengartikan kalau Yesus diberikan segala kuasa atas sorga dan bumi, berarti ada yang lebih tinggi yang memberikan. Keliru dan salah lagi. Karena yang diberikan segala kuasa atau ketuhanan, kepenguasaan atas sorga dan bumi adalah kemanusiaan Yesus. Kenapa perlu diberikan segala kuasa atas surga dan bumi kepada Yesus? Karena Allah itu bersama firman dan rohnya transenden, supranatural, gaib, roh adanya, tidak terlihat. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus yang tidak kelihatan, yang roh adanya itu menyerahkan kekuasaan kepada kemanusiaan Yesus sehingga dunia bisa melihat, mengerti, memahami tentang kekuasaan Allah itu yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Yesus itu tetap bagi kami sebagai Allah, tapi bukan dalam konteks natur, fisik, jasmani, kemanusiaannya, tapi dalam eksistensi, natur kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tadi ada yang diperdebatkan sedemikian rupa antara Agatha dan Metatron dengan saudara Ucil yang bernama Salahuddin, yang mana saudara kita Salahuddin ini sepertinya sudah sangat terpojok. Maka ibunya di belakangnya membantu dan menolong dia dengan berkata bahwa Allah tidak bisa menyerupai makhluknya. Tapi ternyata ketika dibongkar oleh Metatron, pengertiannya bukan seperti yang digaungkan selama ini oleh para polemikus apologet di luar Kristen, termasuk seperti model Salahuddin yang disupport, dibantu, ditolong, didukung oleh ibunya. Pengertian yang sebenarnya bukan Allah tidak bisa menyerupai makhluknya, tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau Allah tidak bisa menyerupai makhluknya, berarti Allah itu adalah Allah yang terbatas. Padahal kita tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam mencapai keinginan, tujuan, dan kehendaknya. Tetapi tidak ada yang serupa dengan Allah. Itu benar. Kenapa? Kalau Allah mau menjadi manusia, dalam konteks keimanan Kristen, firman-Nya diutus ke tengah-tengah dunia, mengenakan tubuh kemanusiaan melalui proses kelahiran dari rahim Bunda Maria, maka itu sesuatu yang logis.
Justru kalau firman itu tidak bisa menjadi manusia, atau firman yang adalah Allah itu tidak bisa menjadi manusia, berarti Allah itu terbatas. Kami orang-orang Kristen tidak akan pernah menerima realita kenyataan kalau Allah itu terbatas. Allah itu maha segalanya, maha tinggi, maha kudus, maha agung, maha kuasa, dan seterusnya. Saudara dikasih Tuhan, justru tidak masuk akal kalau Allah itu tidak bisa menjadi manusia. Kalau Allah tidak bisa menjadi seperti makhluknya, tapi makhluknya tidak bisa menjadi Allah, itu memang yang tidak mungkin. Sama seperti orang Kristen, mustahil orang Kristen bisa membuat Yesus menjadi Tuhan. Tidak, karena memang sejak kekal Yesus itu adalah Tuhan. Artinya penguasa dalam keadaannya sebagai firman bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Yesus itu adalah penguasa dari sejak kekal. Tetapi kepada kemanusiaan Yesus diberikan segala kuasa atas surga dan bumi untuk menunjukkan bagi dunia bahwa kekuasaan Allah yang tak terlihat itu bisa dilihat, dirasakan, disaksikan oleh dunia melalui kehadiran Sang Firman-Nya yang mengenakan tubuh kemanusiaan, Yesus Kristus namanya.